firman dengan Allah. Karena seperti yang tadi gue tulis, bro. Ini loh pernyataan lo ini gue belum dapat pertanggungjawabannya. Bentar lu, Mas Malikil. Aduh, Mas Malikil. kamu begitu. Lu tadi sebut di sini ini itu loh. Kamu ngomongnya itu tuh. Itu nggak ada bedanya kamu dengan saksi Yehova. Oke, udah. Nah, gini deh ya. Kenapa saya bilang begitu? Ya, kenapa saya bilang begitu? Karena tidak ada dasarnya firman itu dinubuatkan sebagai juru selamat, sebagai penebus. Makanya pemahamanmu tentang firman, Yesus itu adalah firman, itu ngawur. Ya, itu ngawur karena tidak ada dasarnya. Bahkan keterangan Gabriel pun tidak ada. Maria, hai Maria, kamu mengandung firman. Nggak ada. Karena di Yohanes 1 dan Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14 itu adalah penjelasan tentang apa yang pada Adam dan Hawa. Firman yang Tuhan ucapkan itu. Jadi gini ya, sebentar tentang Ibrani deh, tentang Ibrani itu adalah rencana Tuhan. Sebelum Tuhan menciptakan segala sesuatu, Tuhan yang adalah Roh itu, dia sudah membuat blueprint. Baitnya seperti apa, bentuk tubuhnya seperti apa. Ketika Tuhan sudah membuat blueprint tentang tubuhnya, baitnya seperti apa, lemigdahnya seperti apa, Tuhan aplikasikan dulu kepada Adam dan Hawa. Makanya di dalam Kejadian 1 kita baca ya. Nah, Kejadian 1 kan kawan-kawan itu sebentar bentar. Lu kita lagi bahas enggak sebentar. Biar kita satu line. Kita mau bahas apa sih? Kita sama nggak nih yang mau kita bahas? Lah kita bahas kan firman. Saya mau jelaskan firman itu bukan firman suatu keberadaan. Bukan. Kamu harus menjelaskan kenapa kamu sebut firman itu akibat dari sebab. Itu kok yang dari tadi kita mau bahas. Oke. Kamu kan ngototnya firman adalah keberadaan. Ketika saya tanya, ya hakikatnya apa, kamu nggak bisa jawab kan? Makanya saya jelaskan deh. Bahkan gua hari ini belum ngomong tentang keberadaan lo. Loh, dari tadi saya bicara. Nah sekarang kamu kan bicara dari tadi bahwa ketiganya tidak ada dari sejak kekal kan? Kamu dari tadi bilang begitu. Nah, ketika saya kejar, kalau sudah ada sejak kekal, firman hakikatnya apa? Oh nggak ada, nggak tahu. Ada fokus begitu, dulu kan? Situ. Itu kita bolak-balik mulu sama kamu tuh. Itu kamu bahas nggak fokus dulu di sini nih. Pernyataanmu yang berbahaya. Konsisten deh. Gini Malikil ini lu jangan sakit hati. Dikit-dikit sakit hati lo. Ini biarin. Lu dikit-dikit nakanya. Bagus. Stay. Makanya gini. Kamu tadi bilang firman itu akibat dari sebab. Berarti tanpa sebab ada nggak firman? Tanpa roh itu, kalau roh itu diam nggak ada suara. Dengar. Gimana sih kamu? Jangan diubah dulu kata-katanya. Tadi kan ini persis. Kalau gue salah sama dengan penjelasan kamu. Ya tanpa sumber itu ada firman nggak? Dengar. Fokus dulu. Jangan di tengah jangan. Kita fokus. Ya. Kamu kan tadi menyebut di sini firman itu akibat dari sebab. Kan begitu. Iya. Firman itu akibat dari sebab. Berarti sebab itu sumber. Apa? Sebab itu sumber. Iya, berarti ada nggak masa di mana akibat itu belum ada, baru ada sebabnya? Belum ada. Kalau tidak ada reaksi, tidak ada akibat. Berarti ada masa di mana Allah ada, firman-Nya belum ada, bener nggak? Oh, bukan begitu, begitu deh. Begini. Itu berarti ya, bukan sebab dong. Bukan. Karena yang kamu pahami, firman ini adalah suatu entitas kan? Itu yang salah. Enggak. Gua lagi mau. Oke, sekarang begini. Saya balik. Apa yang kamu bicarakan? Firman itu sumber bukan? Yang disebut sumber itu Bapak. Ya saya tanya, firman itu sumber bukan? 1 Korintus 8 ayat 6 itu jawabannya. Iya, saya tanya firman itu sumber. Jangan diputar. Enggak, Bro. Itu udah gue bahas, udah gue jawab. Jangan dibuat bolak-balik. Dicatat. Coba kamu jawab dengan tegas. Firman itu sumber bukan? Itu jawaban gua. 1 Korintus 8 ayat 6. Bukan cuma jawaban itu. Firman itu sumber atau bukan, Dek? Saya jawab 1 Korintus 8 ayat 6. Baca. 1 Korintus 8, Allah adalah sumber segala sesuatu. Bapak. Bukan ya. Itu yang benar dong. Baca itu yang benar. Adalah sumber. Oke. Nah, Bapak adalah sumber. Berarti bener firman mungkin enggak saya sebut anak itu sumber? Ya makanya saya tanya, firman itu sumber bukan? Berarti yang disebut sumber itu apa di situ? Ya disebut sumber Bapak.
Apa kan? Jadi kamu jangan nanya anak. Ya sebentar. Jangan nanya Firman itu sumber atau bukan. Bapak itu bukan Firman. Bapak itu bukan Firman. Oh, berarti Firman bukan sumber, benar? Bapak itu bukan Firman. Gue bilang kok Bapak itu bukan sumber. Kamu otak balik. Firman bukan sumber, benar? Firman bukan sumber, benar? Betul, gue sebut Firman bukan sumber. Perhatikan, dicatat. Yang saya sebut dan didukung oleh Alkitab, yang disebut sumber itu adalah Bapa. Itu 1 Korintus 8 ayat 6. Jangan dibolak-balik. Ya, itu capek gue. Nah, kamu bertanya kepada saya, Firman itu adalah sebab dari sumber. Sedangkan kamu menjelaskan Firman bukan sumber. Itu dek yang saya maksud hukum sebab akibat. Firman itu kategori sebentar. Firman itu kategori kuiditas dari sumber. Dari sumber itu. Roh itu. Begitu. Berarti firman itu kamu bilang kan akibat. Iya, sekarang, akibat. Berarti ada masa di mana Allah ada, firmannya belum ada kan? Ada masa Allah ada, firmannya belum ada. Kan Allah nih belum berfirman nih ceritanya nih. Iya kan? Gue lagi berpikir secara Mu'tazilah nih. Oke. Kalau lu bilang iya berarti persis lu Mu'tazilah itu. Lanjut coba gimana? Oke. Berarti firman itu ada masa di mana dia belum ada kan? Oke. Ini sama seperti ini pertanyaannya, Dek. Ada di masa, sebentar. Ada masa. Dijawab dengan pertanyaan, bro. Sebentar. Ya, ada masa Bapa Sang Sumber nggak ada firman kan? Nggak mungkin. Nah, berarti firman itu sumber juga. Itu beda, bro. Oh, itu beda loh. Enggak beda. Gue itu tidak. Dengar. Malikil jangan cuman hanya ketawanya digedein. Enggak gini loh. Kamu itu dari tadi. Pertanyaan kamu bunuh diri deh. Enggak mungkin. Gue Aderian. Gue Aderian, gue bukan Malikil. Sekarang Malikil. Ya, kamu itu dari tadi itu cuman banyak ketawa dan ngomong untuk nutupin suara gue. Bukan. Kamu bertanya, kamu menyalahkan saya. Udah usang gue tinggalin itu. Gini. Kamu berkata bahwa firman itu, kamu ngejar saya. Firman itu akibat dari sebab. Nah, sedangkan kamu saya tanya. Apa? Itu bukan pernyataan saya. Firman itu akibat dari sebab. Kamu mengejar pernyataan saya. Baik. Ya, saya berkata firman itu akibat dari sebab. Nah, sedangkan kamu berkata yang sumber itu Bapa. Firman itu bersumber dari Bapa. Nah, kalau kamu mengejar saya dengan pertanyaan itu, hal yang sama sebenarnya menghantam kamu. Berarti Bapa itu yang adalah sumber, dia tidak punya firman, sehingga dia menghasilkan firman. Benar? Bukan seperti itu. Berarti kalau tidak seperti itu, gini. Jadi kamu sudah standar 2 deh. Gue kata bukan itu gue butuh kejelasin terus lu potong. Gini dek. Nah, kan cara-cara model-model begini kamu gini, itu. Kamu tadi berkata sejak kekekalan ada 3, benar? Sejak kekekalan ada 3. Udah kita fokus nanti tadi lu udah ke situ. Aduh, fokus dulu. Jangan. Kalau Malikil, gue udah kenal lu. 2 kaki kamu dek. Kamu berkata sejak kekekalan ada 3. Kekekalan itu bukan pernyataan gua. Bapak adalah sumber. Iya. Bukan. Nah, 1 Yohanes 5 ayat 7 itu enggak perkataannya jangan diubah-ubah, Pak. Perkataannya jangan diubah-ubah. Coba saya catat lagi biar besar-besar dan penonton di bawah tulis. Sejak kekekalan ada 3 atau ada 1? Kamu yang tulis, jangan penonton yang kamu. Saya sudah 2 baris. Saya sudah 2 baris menulis sejak kekekalan ada 3 Aderion. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Gua 12 baris. Iya, perkataan kamu, belum semuanya perkataan kamu berkata bahwa ketiganya itu sudah ada sejak kekekalan, sudah 3 baris. 1 Yohanes 5 ayat 3. 1 Yohanes 5 ayat 7 itu tadi kok. Iya, berarti sudah ada sejak kekekalan 3 itu kan? Ya iya dong, dalam kekekalan. Memang firman itu kekal. Firman ini kan? Jadi gini. Berarti tidak berawal kan? Firman itu perhatiin ya, ini perkataan gue lo catat ya. Jadi jangan diulang-ulang. Firman itu tidak berawal, justru dialah yang mengawali segala yang ada. Karena oleh firman Tuhan, Bapa itu, Allah itu menciptakan tuh melalui firman. Dengan firmannya itu nggak bisa lo pisahkan. Dek, itu kamu nggak nangkap perkataan kamu ini inkonsisten dari tadi, Dek. Gak mungkin loh, gak mungkin. Gak sadar, waduh. Gak mungkin. Bukan gak sadar, gak mungkin. Waduh, kamu berkata Aderion loh.
Kamu berkata oleh karena firman ada segala sesuatu, benar? Iya, oleh firman Tuhan langit dijadikan. Oleh anaknya Allah menciptakan alam semesta ini, Ibrani 1 ayat 2. Oleh firman Tuhan langit dijadikan, Mazmur 33 ayat 6. Itu ada ayat semua, Pak. Jadi firman itu adalah sumber segala sesuatu ada? Bukan. Itu kok bolak-balik sih. Tadi kan gue udah bilang yang disebut sumber itu Bapa. Bapa, Bapa, oleh karena Bapa segala sesuatu ada, benar? Iya. Jadi Bapa mengadakan segala sesuatu. Lalu firman mengadakan yang apa? Apanya yang diadakan? Bukan mengadakan. Bapa yang sumber itu menciptakan segala sesuatu oleh firman. Tanpa firman. Loh, kok bisa enggak? Kita ngapain berspekulasi? Tidak pernah ada sesuatu yang diciptakan tanpa firman. Bukan, saya bertanya begitu. Saya bertanya begitu karena kamu membedakan. Wajar itu saya bertanya begitu. Itu saya itu membedakan tapi tidak memisahkan. Saya tidak memisahkan. Saya bertanya begitu karena kamu membedakan. Kamu memisahkan. Buktinya apa kamu memisahkan? Lo yang menciptakan itu Bapa atau firman? Lo itu kan berarti kamu pisahin. Kalau kamu tidak mengatakan memisahkan, gampang untuk mematakan itu. Yesus adalah tubuh, jiwa dan roh. Yang satu dengan Bapa yang mana? Yaitu jadi daging. Bentar, kita lagi daging. Kita nggak bahas tentang inkarnasi dulu. Makanya deh. Marikil. Argumenmu deh, itu sangat lemah deh. Sangat lemah. Nggak mungkin. Marikil, perhatiin. Gua belum berbicara firman hologos sarx egeneto tuh gue belum bicarain. Gua ini lagi berbicara yang menjadi bahan perhatian gua pada saat lo menyebutkan bahwa firman itu akibat dari sebab. Berarti ada masa di mana Allah itu ada, firmannya belum diadakan. Karena kamu memahami firman itu adalah entitas satu kehidupan lain di dalam roh itu. Gua dari tadi ngomongin tentang omonganmu, bukan karena kamu. Jangan ngomong karena kamu. Gue tuh lagi mengikuti omonganmu. Iya, gini deh ya. Jadi perkataan lo itu ya independen dari omongan gue. Jadi saya jelaskan. Jangan gabungin. Saya jelaskan ya, Dek. Nah, saya kasih analogi tadi ya. Kita berdua ada di dalam ruangan yang gelap. Kita berdua tidak tahu menahu. Ada siapa. Tiba-tiba saya bersuara. Begitulah roh itu tidak terdeteksi oleh siapapun. Dengan apa dia terverifikasi? Dengan suara. Baik, aku jelaskan ya. Begitu. Analogi lo terlihat cerdas. Bukan cerdas deh. Apa? Jenius. Mau apa? Karena kita belum selesai. Let me finish. Gue jelasin dulu. Monggo. Jadi analogi seperti ini, kamu lagi mau menganalogikan antara hubungan antara Allah dengan firman dengan dua orang yang berada di ruangan gelap. Kan begitu? Benar nggak? Apa salah? Benar ya, seperti itu toh. Nah, sekarang dua orang ini dua sumber atau satu sumber? Dua orang ini satu sumber atau dua sumber? Itu hanya analogi deh. Iya, analogi ini makanya analogi ini gue uji. Dengar. Analogi inilah yang gue mau uji, Pak. Yang tadi kan saya sudah bilang yang disebut sumber itu yaitu hanya Bapa satu. Nah, lu menganalogikan dua orang ini dua sumber atau satu sumber? Anggaplah biar jelas analoginya ya. Kamu adalah itu dulu ide. Gue tadi udah jelas. Kamu deh, kita ada di ruangan yang gelap. Kita ada di ruangan yang gelap. Ya, anggaplah saya sebagai ilah, kamu adalah nabi saya. Nah, kamu kan tidak mengetahui ada saya tidak melihat kan? Saya bersuara, "Adek, kamu bilang begini kepada orang-orang." Bilang begini. Nah, kamu mendengar, kamu memverifikasi saya ada dengan suara itu. Begitulah, Dek. Benar, betul. Kalau dengar, benar. Tapi begini, Pak. Sekarang kalau mau menganalogikan, ini bukan hendak menyamakan ya. Gue bilang ini karena analogi yang akan gue sampaikan ini pun nanti pun ada perbedaannya itu. Ya, silakan. Bedanya itu sangat. Tapi gini, kalau mau approaching yang mendekati itu pada saat lu dengan perkataan lu itu punya satu sumber atau dua sumber? Satu, saya. Nah, itu dia. Analogi lu yang mengatakan, dengar. Analogi lu yang mengatakan dua orang di tempat yang gelap itu dua sumber.
Oh gini, kan kamu mengatakan dek, gini dek, makanya saya katakan firman itu adalah sebab dari akibat dari sebab itu, kan satu sumber, sebab ini yang sumber, ya firman ini perkataan adalah akibat dari sebab. Akibat, nah betul kan? Kamu itu kok nahnya dikencengin doang gitu loh, narasinya gitu loh. Loh, gini ya. Kamu kan memahami, sebentar, kamu yang salah paham di sini karena kamu pahami perkataan itu adalah satu entitas di dalam diri kita. Perkataan itu bukan entitas, Dek. Gini, kan gua itu kan lagi menjelaskan itu, gua enggak sedang menyamakan. Nah, tapi kamu memahami firman itu adalah suatu entitas kan? Nah, itu yang salah. Nggak gini loh, tadi kenapa gue lebih prepare untuk melakukan approaching itu dengan seperti itu, karena itu yang agak sedikit mendekati. Dengan analogi kamu, bukan analogi kamu, karena kalau analogi kamu tadi ada dua orang di satu tempat yang gelap, itu berarti kita berbicara tentang dua sumber. Tapi kalau pada saat kamu, dengar dulu, belum selesai belum selesai. Pada saat lu berbicara dengan lu, hubungannya itu ya sumbernya itu lu. Gimana? Sumbernya firman itu, maaf. Salah perkataan gak usah. Sumber dari saya. Iya, satu sumber kan, bukan dua sumber. Oke, bagus. Nah, sudah nangkap deh ya, sudah nangkap. Nah, sudah nangkap deh. Ya kan itu omongan gue harusnya. Sudah nangkap ya. Malikil itu harusnya omongan gue, bukan lu. Iya gini. Kamu menarasikan kan 3 dari sejak kekekalan. Itu kan? Itu yang saya bantah dari tadi. Karena saya mengatakan itu 1 sejak kekekalan, bukan 3. Ayo nyangkal lagi. Nggak mungkin. Nyangkal. Modalnya aduh deh, parah. Bro, gue nggak bisa teriak-teriak seperti lu. Gue bukan orang yang dulu kita. Saya nggak teriak. Iya, suara lu kan lebih kencang. Suara lu tuh nutupin suara gue. Oke, saya pelan-pelan. Bukan kuping gue nggak sakit kok. Dek. Cuman dari tadi bilang 1 sejak kekekalan, mono. Kamu ngotot 3. Ayo. Nah, dengan analogi yang saya gambarkan, kamu baru nangkap dengan akal sehat bahwa 1 sumbernya saya, sumber suara itu saya. Begitu yang saya katakan dari tadi, sumber suara itu adalah roh itu. Firman itu akibat dari roh itu, kuiditas dari roh itu. Oke. Ayo. Enggak, kamu jangan cuma gede di nah doang. Narasimu kosong dari tadi. Jadi gini. Kalau kamu kan gini loh, kalau disebut firman itu akibat, artinya firman itu ciptaan, Pak. Tapi yang saya maksud firman itu kekal dalam kekal itu dia bersama-sama dengan Allah itu, dia tuh bukan berarti akibat. Dia itu memang kekal. Firman itu kekal, bukan dia lah. Firman itu sebelum firman mengambil rupa manusia pun dia sudah kekal adanya. Dia sudah bersama-sama dengan Allah. Jadi itu tidak bisa disebut akibat. Gue gak sepakat dengan kata akibat. Firman itu adalah akibat dari sebab. Karena kalau kamu nyebut akibat, yang disebut akibat itu Aderion, yang disebut akibat itu Adam, yang disebut akibat itu matahari. Loh, firman itu bukan akibat. Justru karena ada firman inilah kita ini ada. Oke. Itu sudah. Itu clear banget itu. Okay. Kalau orang yang nggak perlu pintar, orang yang biasa-biasa aja tuh harusnya ngerti. Oke, udah ya. Gini deh. Kalau kamu mengatakan sejak kekekalan sudah ada firman, berarti ada 3 keberadaan sejak kekal. Ya karena memang Allah dengan firman-Nya itu nggak bisa dipisahkan. Oke, good. Nah bukan, itu kamu firman itu bukan sebentar deh. Firman itu bukan ciptaan, Pak. Gini ya, Dek. Kalau misalnya nggak disebut kekal, berarti itu ciptaan. Dek, kamu ngerti sih apa kata sumber? Aduh, jelas ngerti dong. Oke, jadi firman itu bersumber dari mana? Ya, firman itu kan berada di dalam diri Bapa. Nah, berarti makanya disebut berarti Yohanes 8 ayat 42, firman berarti, itu aku, dengar dulu. Makanya kenapa disebut sumber di Yohanes 8 ayat 42? Aku keluar dan datang dari Allah. Yang disebut keluar itu tentu tidak merujuk pada kemanusiaannya. Yang disebut keluar itu ya firman itu. Oke. Dia nggak merujuk kepada kemanusiaannya, nggak ngomongin tentang tubuh. Belum. Tubuh itu justru awalnya di mana firman itu mengambil rupa manusia. Nah, tubuhnya itu berawal dalam janinnya Maria. Namanya Yesus Kristus. Matius 1 ayat 25. Oke, gini deh ya.
Gini, saya lebih sederhanakan bahasanya. Kan kamu mengatakan ketiganya itu ada sejak kekal. Ternyata ketika saya tanya, firman itu berasal dari mana? Dari Bapa. Artinya dek, firman ini ada awalan. Ketika kalau nggak punya, kalau gini dek, kalau firman itu sebentar, kamu dengar baik-baik dek. Kalau firman itu nggak punya awal dek, artinya sama-sama sumber dek. Itu konsekuensi logis. Gimana sih? Kalau firman itu tidak ada awalan, artinya sama-sama sumber dek, sama-sama Bapa. Begitu konsekuensinya. Itu logisnya dek. Masa logika sederhana kan? Ngerti dek? Bukan, gini. Tadi kan sudah saya bilang tentang firman. Sumber itu kan tetap satu. Gue nggak akan ubah itu perkataan. Ya karena memang juga didukung oleh ayat di 1 Korintus 8 ayat 6. Kan kamu kan dari tadi kan nggak ada ayat kan keluar. 1 Korintus 8 ayat, dengar. 1 Korintus 8 ayat 6 kan yang disebut sumber itu Bapa. Anak itu yang adalah firman. Sebentar deh. Ya kan dipotong gue males. Bapak yang kamu udah. Kalau dipotong-potong gue males. Bapak yang kamu sebut sumber itu sudah ada firman atau tidak? Nah udah jam 9. Gue mau ke warung dulu. Gue mute dulu. Jangan gue nggak lari. Enggak. Gue mesti keluar dulu sih. Gue masuk lagi ya. Gue masuk lagi. Oke. Masuk lagi gue. Gue mesti beli pergi gue. Pakai OVO bareng. Oke. Yo. muter. Minta ampun aja. Jadi sepertinya kawan-kawan Tritung ini harus belajar apa itu sumber. Apa itu sumber sih? Sumber itu asal dari segala sesuatu, awal mula segala sesuatu, sumbernya, akarnya. Nah, kalau firman itu bukan sumber, berarti firman itu punya awal. Nah, begitu logikanya. Aduh, parah. Halo kakek. Sekarang saya mau tanya nih dari dua diskusi. Silakan. Firman yang di dalam Yohanes 1 ayat 1 itu gelarkah atau objek? Firman di Yohanes 1 ayat 1 sampai keseluruhan lah. Sampai Yohanes 14, Yohanes 1 sampai Yohanes 14. Itu kan narasinya kan di situ perkaranya pada mulanya adalah firman. Nah, coba Bapak pakai logika. Jika firman itu Allah, apakah Allah punya permulaan? Coba jawab. Bapak kan mengimani firman itu yang menjadi manusia kan? Gini. Makan pisang dulu. Telur dabu-dabu. Siap bro. Oke ya, kita lihat ayatnya. Kita main logika dulu, logika dasar. Pada mulanya adalah firman. Bapak mengimani firman ini Allah, benar? Halo Pak. Benar. Ini ya? Berbicara kepada siapa? Saya. Iya, kepada Anda. Benar? Di dalam bentar, sebelum dilanjutkan. Ya. Ada 4 kategori firman. Yang pertama, firman itu, makanya itu yang saya tanya. Firman itu adalah ucapan yang keluar dari Hashem atau Elohim lah. Ya. Oh, good. Kalau Bapak mengerti tentang firman itu adalah ucapan dari Hashem Elohim, bah, berarti nyambung kita. Lah, silakan lanjut. Yang kedua, firman itu adalah gelar. Oh, bagus. Kalau ngerti nyambung kalau begitu. Udah selesai. Yang ketiga. Firman Elohim, firman itu adalah kitab suci. Oke, udah. Firman yang dituliskan, ucapan Tuhan yang dituliskan, yang dibukukan. Oke, lanjut. Yang keempat, firman itu adalah ucapan nabi atau pendeta yang berkhotbah di mimbar yang menyampaikan ayat Alkitab. Oke, good. Jadi 4 kategori itu menjadi pertanyaannya sekarang. Firman yang dimaksud di dalam Yohanes 1
ayat 1 itu apakah objek ataukah gelar? Oh, gelar. Jadi ketika Tuhan berbicara kepada Adam dan Hawa, ini ya yang direalisasikan, digenapi oleh Tuhan. Di Yohanes 1 ini yang diceritakan. Firman yang diucapkan, perkataan Tuhan yang sudah diucapkan, dijanjikan kepada Adam dan Hawa. Perkataan itu yang sudah ada di dalam dunia, hadir dalam rupa manusia. Artinya yang merealisasikan dia juga. Tetapi janji itu yang Tuhan realisasikan. Yang merealisasikan adalah dia juga, roh yang menjadi